Perseteruan antara dua pengacara kondang Hotman Paris Hutapea dengan Hotma Sitompul kembali memasuki babak baru dan semakin memanas. Seperti diketahui, sebelumnya pihak Hotma melaporkan Hotman Paris sebagai kuasa hukum Desire Tarigan ke Komisi Pengawas Advokat pada April 2021. Namun, dalam sidang putusan yang digelar 29 September 2021, Dewan Kehormatan Pradi DKI Jakarta memutuskan bahwa Hotman Paris dinyatakan tidak bersalah atas dugaan pelanggaran kode etik profesi tersebut. Aduannya terhadap Hotman Paris ditolak oleh Pradi. Kemarin, Hotma Sitompul justru membeberkan foto panas yang diduga Hotman bersama seorang wanita. Seperti apa foto hot yang dibeberkan Hotman? Dalam putusan Dewan Kehormatan Perhimpunan Advokat Indonesia atau Pradi DKI Jakarta beberapa hari lalu, selain menyatakan Hotman Paris tidak bersalah terkait dugaan melanggar kode etik sebagai advokat seperti yang diadukan Hotma Sitompul, Dewan Kehormatan juga memberikan skorsing untuk Muara Karta dan Partahi Sihombing yang merupakan tim kuasa hukum Hotma. Lantas, seperti apa Hotma Sitompul yang terlihat begitu meradang atas putusan Pradi? Tak tinggal diam atas putusan yang diberikan, Hotma pun akan melakukan banding terhadap kasus ini hingga akan melaporkan ke pihak kepolisian. Lantas, seperti apa Hotman Paris yang memenangkan kasus ini yang juga akan turut melakukan banding lantaran menilai hukuman yang dijatuhkan kepada tim Hotma Sitompul masih kurang? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Memanas, perseteruan antara dua pengacara kondang, Hotman Paris dengan Hotma Sitompul terus berlanjut. Kali ini, giliran Hotma Sitompul yang angkat bicara. Seperti diketahui, sebelumnya pihak Hotma melaporkan Hotman Paris sebagai kuasa hukum Desire Tarigan ke Komisi Pengawas Advokat pada April 2021 lalu. Namun, dalam sidang putusan yang digelar akhir September lalu, Dewan Kehormatan Pradi DKI Jakarta memutuskan bahwa Hotman Paris dinyatakan tidak bersalah atas dugaan pelanggaran kode etik profesi tersebut. Melihat aduannya terhadap Hotman Paris ditolak oleh Majelis Pradi, lantas seperti apa Hotma Sitompul yang merasa tidak terima dan kemudian justru membeberkan foto panas diduga Hotman Paris yang sedang terlihat memeluk seorang wanita? Nggak melanggar etika ya, tidak melanggar etika. Ya terserah. Coba Angkat lagi. secara etika, secara moral, secara agama, secara adat, etika Dan nggak itu melanggar. diabaikan majelis. Kalau ada orang yang menganggap ini oke aja, fine saja, silahkan nanti terjadi pada keluarga kalian. Ini salah satu yang paling sopan. Nih tambahnya lagi tuh. Tuh. Inilah orang yang suruh saya bertobat. Mesti bertobat kayak apa nih? Dia tidak mengusahakan perdamaian. Itu etika paling tinggi. Kalau ada berperkara, advokat harus mendamaikan. Kemudian kelakuannya itu kalau dianggap nggak melanggar etika ya terserah aja, biar aja. Kalau soal telanjang itu hal yang memberatkan. Tapi dia tidak melakukan perdamaian, dia mencari popularitas, menghina teman sejawat, itu ada buktinya semua. Tidak dibahas oleh majelis.
Katanya aku melanggar kode etik advokat. Di dalam pengaduannya antara lain disebutkan karena Hotman Paris dansa dengan cewek cantik. Karena Hotman Paris berenang pakai kolor. Pengaduan dari Hotman Sitompul katanya saya berenang dengan wanita cantik pakai baju renang. Emang kalau renang di Bali harus pakai jas atau pakai kimono? Anda bisa menilai apa motivasinya. Ya, Hotma Sitompul terlihat meradang terkait putusan yang diterimanya. Ia menunjukkan sebuah foto yang diduga Hotman Paris dengan seorang wanita. Bukan sekedar foto biasa, foto tersebut adalah foto hot antara seorang lelaki dengan seorang wanita muda yang berpose dengan busana minim. Meski sempat dijadikan bukti oleh Hotma Sitompul ketika melaporkan Hotman Paris ke Dewan Kehormatan Pradi DKI Jakarta, namun ternyata foto tersebut justru tidak diterima hingga Hotman Paris pun dinyatakan tidak melanggar kode etik sebagai advokat. Menilai Hotman Paris memberikan contoh buruk sebagai advokat, Hotma Sitompul dan timnya pun mempertanyakan mengapa istri Hotman Paris seolah tidak mempermasalahkan sikap Hotman Paris yang dianggapnya berbahaya itu. Hotman Paris, beradatlah kau, berdoalah kau, bersopan santun dan beretikalah kau. Jangan memberikan contoh buruk pada advokat-advokat muda. Kan berbahaya, kelakuannya begitu, tidak apa-apa kata majelis. Ini membawa contoh yang sangat buruk. Saya heran, kami heran, sampai sekarang kok istri Hotman Paris tidak komplain terhadap kelakuan dia itu. Menyedihkan. 30 tahun nikah, ya. Sementara aku makin ngetop, dikelilingi wanita cantik. Kadang-kadang silap itu bisa terjadi. Ya dia sabar, tapi karena memang dia tahu suaminya juga orang baik gitu loh. Ya, suaminya orang baik. Apalagi dari mulai kuliah sama-sama. Contoh, tidak pernah saya meninggalkan istri saya kalau hari libur. Hari resmi, libur resmi. Jadi sekarang ini banyak istri bilang gini sama suaminya. Kamu minta saya sabar seperti istri Hotman Paris. Saya mau aja sabar seperti istri Hotman Paris. Tapi kamu harus kasih saya ruko ratusan seperti Hotman Paris kasih sama istrinya. Kemarin, Hotma Sitompul membeberkan foto hot seorang pria yang diduga Hotman Paris. Tapi nyatanya, Hotman Paris dinyatakan tidak bersalah terkait pelanggaran kode etik sebagai advokat. Lantas seperti apa Hotma Sitompul yang terlihat begitu meradang atas keputusan Pradi? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa saksikan Intens 3 kali 1 hari, setiap Senin sampai Sabtu hanya di YouTube channel. Pemirsa Intens Investigasi, kepiawaian Hotman Paris Hutapea sebagai pengacara ternama kembali teruji. Hal itu terbukti di mana dirinya yang menang dalam sidang Dewan Kehormatan Pradi atas laporan dugaan pelanggaran kode etik advokat yang dilayangkan oleh Hotma Sitompul dan rekan-rekan advokatnya. Atas kemenangan Hotman Paris menjadikan pihak Hotma Sitompul pun meradang dan mempertanyakan atas hasil keputusan Pradi. Alasan-alasan kami ketika perkara berjalan bahwa Hotman Paris sebagai advokat tidak mengupayakan damai, mengeksploitasi kasus ini untuk konten-konten dia dan sebagainya, tidak menghormati sesama advokat, itu sama sekali tidak dipertimbangkan oleh majelis pemeriksa. Kami menduga majelis itu udah masuk angin, putusannya berbau amis. Saya sungguh sedih melihat majelis
kode etik dari Peradi ini. Majelisnya ya, yang saya sangat sedih. Bagaimana majelis bisa memutuskan seperti ini. Kita mengadukan dia bukan karena kelakuannya yang hebat itu. Bukan karena foto-fotonya yang hebat itu. Yang kita adukan adalah dia tidak melakukan upaya damai. Dia merendahkan martabat advokat. Hotman tidak pernah mengucapkan kata-kata kasar sekalipun terhadap lawan. Benar nggak Bu Desi? Hotman tidak pernah menghina sesama pengacara. Tapi Anda mengucapkan kata-kata yang sangat kasar terhadap saya tetap tenang. Lantas seperti apa pula Hotman Paris yang justru merasa bangga atas keberhasilannya bisa mengalahkan Hotma Sitompul dengan skor 2-0? Dan bagaimana pula tanggapan Hotma Sitompul yang dianggap kalah dari Hotman Paris? Ini saya lihat malah Hotman Paris berhasil mengadu domba dan merusak Peradi sehingga kelakuan Majelis Peradi melanggar kode etik. Ya, hebat sini Hotman Paris bisa mengatur keputusan majelis. Janganlah mengadu saya dengan mertua saya yang sudah saya anggap ibu selama 22 tahun. Gitu Siapa yang bikin pengaduan ini? Ya, orang itulah yang selalu membuat panas. Selama ini Anda berkoar-koar. Anda mengatakan Hotman dilaporkan ke kode etik akan dipecat sebagai advokat. Sekarang berbalik. Hotman dan tim kuasa hukumnya kalah 2-0 sama Hotman. Semua bukti kita tidak didengarkan, Hotman Paris dibebaskan. Dan heran manusia itu, saya juga dibebaskan. Kok bisa bilang dia menang 2-0? Sampai kemanapun, saya lebih dari dia. Percayalah, dari sopan santun, moral, adat, agama, silakan menilai. Hotma Sitompul mempertanyakan hasil keputusan Peradi dan menuding Hotman melakukan adu domba. Hotma menyatakan akan melakukan banding terhadap kasus ini hingga akan melaporkan ke pihak kepolisian. Lantas, seperti apa Hotman Paris yang memenangkan kasus ini tapi justru akan turut melakukan banding? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Secara terang-terangan, Hotman Paris mengaku menang telak 2-0 dengan Hotma Sitompul. Namun berbeda dengan Hotman, Hotma Sitompul justru tak merasa kalah lantaran sama-sama dibebaskan. Namun, melihat pihak pengacaranya, yakni Muarakarta, Partahi Siombing dengan Tommy Siotang yang dinyatakan bersalah hingga harus menjalani kasus hukum skor dari Peradi, Hotma Sitompul pun berniat banding serta melaporkannya ke pihak berwajib. Kami akan lawan. Jangan dia pikir ya bukan cuma dia aja advokat Lamborghini. Banyak orang lain ya, kita akan lawan sampai kapanpun. Ada apa dengan ketua ini? Dan majelisnya, saya bilang ya kita akan naik banding, saya akan naik banding. Ada cara kita masing-masing, tetapi saya juga akan melaporkan dia, majelis ini, kepada ketua DPN Peradi, Pak, yang dengan hormat saya sebut Profesor Dr. Oto Hasibuan. Apakah majelis serupa ini bisa dijatuhkan sanksi atau dihukum? Atau paling tidak jangan dipakai lagi majelis yang mempermalukan harkat martabat advokat dan
organisasi Pradi itu. Kemudian kami juga akan berkembang. Kita akan laporkan, nanti teman-teman akan jelaskan, majelis ini kepada pihak kepolisian. Tak hanya Hotma Sitompul, Hotman Paris pun akan kembali mengajukan banding atas hasil putusan yang memvonis pengacara lawannya itu hukuman skorsing. Hotman bahkan ingin Morakarta dipecat karena diduga telah memfitnah kliennya Desire tanpa bukti. Mulai dari tuduhan atas dugaan pencurian isi brankas, dugaan perselingkuhan, pencurian AC, bahkan penyerobotan tanah. Karena itulah, Hotman mengaku akan terus maju demi menemukan keadilan bagi Desire. Masih kurang berat nggak hukumannya? Hina begitu? Setuju nggak saya banding agar mereka dipecat? Ya. Setuju? Kita akan banding. Saya tetap akan mengajukan banding. Hukuman 6 bulan terhadap Morakarta terlalu ringan. Dia kan DPN, Dewan Penasihat apa? Di Pradi. Masih ingatkah Anda betapa teganya Anda mengarang cerita? Anda mengatakan Desi mencuri uang dari brankas. Semula dikatakan puluhan miliar, kemudian berubah menjadi surat berharga. Saya pikir Dewan Pradi itu adalah majelis hakim yang sangat terhormat dan keputusannya harus kita hargai. Setuju nggak saya banding agar mereka dipecat? Ya. Setuju? Kita akan banding. Terus dulu. Seorang wanita tidak akan pernah lemah, apalagi didamping oleh pengacara undefeatable. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu yang tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.